manusia itu? Kenapa dia bisa lari dari kesalahan? Ya, kalau itu sih ya memang udah apa aja gimana? Ya haruslah begitu kan? Apa minta maaf, apa biarpun kesalahan apa enggak kesalahan harus ada minta maaf, ya kan? Itu aja aku apa rasanya nyesal sedikit. Baru tadi aku tahu mungkin kalau apa yang meninggal belum dikubur aku tahu mungkin aku ke sana. Kehilangan ayahanda tercinta membuat Kevin Julio belum mampu menepis sosok bayangan almarhum dari pelupuk matanya. Bahkan di balik ketegarannya, Kevin menyembunyikan ketidaksiapan dirinya, kehilangan figur yang begitu ia hormati dan juga cintai. Lantas benarkah jika polisi telah mengamankan orang yang diduga menjadi penyebab tabrakan maut ini? Menemani aktivitas siang Anda selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera, hanya di Celeb on Cam. Bapak terakhir ngomong sama aku kayak minta maaf ya Papa, tapi kayak sambil kesakitan gitu ngomongnya. Papa minta maaf ya, aku bilang minta maaf apaan sih? Gitu. Iya minta maaf Papa kecelakaan kayak gini. Peristiwa naas yang menimpa almarhum Asep Chandra Himawan yang tak lain adalah ayahanda Kevin Julio rupanya masih belum bisa sepenuhnya diterima oleh Kevin dan ibundanya. Kevin tak terima lantaran sang ayah pergi meninggalkan dirinya dengan cara yang cukup mengenaskan, yakni menjadi korban tabrakan sebuah sepeda motor yang kabarnya dilakukan oleh seorang pemuda yang tengah ugal-ugalan di jalan raya. Begitu keras dan hebatnya tabrakan dua motor ini tidak hanya merenggut nyawa ayahanda Kevin Julio, tapi juga membuat tubuh si pelaku tabrakan babak belur. Kabarnya baik almarhum dan penabrak sama-sama tak memakai helm, hingga keduanya sama-sama mengalami luka berat di bagian kepala. Tapi benarkah jika keberadaan CH di rumah sakit yang diduga menjadi pelaku tabrakan maut di terowongan Setu Cilangkap mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian? Dan benarkah pula jika dalam mengemudikan sepeda motornya pada malam minggu kemarin, CH dalam pengaruh minuman keras? Inisialnya itu CH, dia juga mengalami luka di bagian kepala ya, dan ada tangan mungkin ya, kalau menurut yang kita lihat dari foto, dan sekarang ada di Rumah Sakit Pasar Rebo ya, dan di dalam kita lakukan pengamanan. Kalau penabrak tersebut mabuk atau tidak, kita masih menunggu dari permintaan visum et repertum kita kepada rumah sakit biar lebih jelas, karena dia memiliki alat ya. Jadi kita tidak bisa langsung karena pas saat kejadian kalau punya kitnya kita enak ya, punya yang ditiup gitu. Tapi ini kita belum lengkap, jadi kita serahkan kepada rumah sakit. Kedua korban tersebut itu yang CH ini tidak memiliki SIM ya, yang menabrak orang tua Kevin itu tidak memiliki SIM dan juga tidak menggunakan helm, keduanya memang. Halo, udah ada izin belum? Mari Pak. Ya Pak, benar Pak. Sekitar pukul 21:11 itu Tuan Carlos ya, itu korban kecelakaan lalu lintas, itu pasien menabrak motor gitu ya, menabrak motor. Dari hasil wawancara tidak pakai helm memang pada saat menabrak itu, sehingga pasien terjatuh dan sempat terjatuh ke belakang. Nah, akibat itu mungkin jadi luka robek di belakang kepala. Gimana? Di ruang cempaka. Bagaimana kondisinya? Ya, saya bilang karena saya kurang mendengar,
tahu apa saya apa gimana. Kayaknya dirahasiain anakku sama saya kurang terus terang maksudnya kali kayak apa biar jangan semakin pusing gitu. Ya, yang saya lihat keadaannya ya begitulah. Sekarang mukanya agak bengkak dikit. Di sininya robek, katanya dijahit. Aku juga nggak lihat itu sempat. Aku belakangan datang. Terus di sininya dijahit. Kata dokternya juga mau dioperasi, katanya ada bengkok di sininya. Mabok nggak tahu saya itu. Soalnya dia nggak bisa saya apa dia dari mana apa gimana dia dari dulu nggak pernah bisa saya tanyain. Kalau saya tegur juga marah. Emang suka marah? Dia kan ada penyakitnya. Tuh. Penyakitnya itu tahun 2006 dia sakit, ya kan? Melamar ke tamat SMA, melamar ke polisi, masuk polisi di Tarakan. Pendidikan baru 2 minggu sakit. Jadi sampai sekarang nggak ada pekerjaannya. Tapi benarkah jika pengendara sepeda motor yang mengendarai motor sport jenis 2 tak ini merupakan bagian dari geng motor yang tengah mengadakan aksi balapan liar? Dan benarkah pula akibat aksinya itu CH terancam hukuman 6 tahun penjara? Sampai sejauh ini karena di sana juga termasuk jalannya nggak terlalu bukan tempatnya trek-trekan ya, karena di situ kan ada nggak jauh dari Mabes TNI ya. Nah, jadi saya rasa bukan tempat trek-trekan, cuman mungkin kondisinya waktu itu sepi ya. Nah, jadi dengan kecepatan tinggi, jalannya enak, terus terowongan, ada terowongan, setelah terowongan mungkin konsentrasinya kalau orang biasa dari terowongan mungkin gelap ke terang atau itu dia perlu penyesuaian, mungkin agak kagok gitu. Kita lihat dari skate dan keterangan saksi-saksi, memang bisa kita katakan bahwa si CH ini ya bisa kita katakan, nanti kan belum kita lakukan pemeriksaan, tapi bisa memenuhi sebagai tersangka. Kita kenain kemarin 310 mas, 310 ayat 4 ya. Ya, yang mengakibatkan orang meninggal dunia mas ya. Hukuman penjaranya Pak? Ancamannya 6 tahun. Lantas siapakah sosok CH yang diduga menjadi pelaku dan penabrak di terowongan Setu Cilangkap, Jakarta Timur pada Sabtu malam? Dari penelusuran tim Celeb on Cam, CH sendiri tinggal di sebuah kontrakan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Tapi benarkah jika ibunda CH menyesal dengan perbuatan anaknya yang telah menghilangkan nyawa orang lain? Ya kalau ditangkap polisi namanya anak ya. Sedangkan cuma keluarga namanya ditangkap polisi tetap sedih. Apalagi anak kandung cuma satu lagi, satu perempuan, tetap sedih. Saya bilang nggak terima. Kalau memang harus itu, aku kan nggak bisa bilang apa-apa. Aku serahin semua ke polisi, udah ada yang ngurusin semuanya. Sebenarnya emang jujur aja saya emosi sih. Aku emosi, mama emosi. Emosinya bukan karena apa ya? Ya emang sekali lagi kembali ke takdir. Kita nggak bisa ngendalin takdir gitu loh. Hindarin takdir kita nggak bisa. Cuman tanggung jawab dari orang itu, dari manusia itu. Kenapa dia bisa lari dari kesalahan? Ya kalau itu sih ya memang udah apa aja gimana ya haruslah begitu kan, apa minta maaf apa biarpun kesalahan apa enggak kesalahan harus ada minta maaf ya kan. Itu aja aku rasanya nyesal sedikit. Baru tadi aku tahu mungkin kalau yang meninggal belum dikubur aku tahu mungkin aku ke sana. Saya ini minta maaf sebelum saya pergi ke sana ke rumah bapak ya si korban, aku minta maaf. Ya, itu yang saya bilang. Aku minta maaf, benar-benar minta maaf. Aku nggak bisa mengatakan apa-apa.
Inilah fase terberat yang harus Kevin Julio hadapi, tapi mau tak mau ia harus rela dan ikhlas melepas kepergian sang ayah tercinta. Lantas benarkah tak ingin berlarut dalam kesedihan, Kevin siap menjalankan amanat sang ayah? Pasti ada makna di balik ini gitu loh. Ada sesuatu di balik ini semua.